5, 4, 3, 1. Saturnus. Luar biasa dengan cincin-cincinnya yang megah dan awan-awan yang berputar-putar. Tapi bagaimana rasanya menyelami hal itu? Wahana Cassini milik NASA mencoba hal itu, dan ternyata itu adalah perjalanan yang liar. Pesawat ruang angkasa Cassini milik NASA menghabiskan 13 tahun mengorbit Saturnus dan mengumpulkan data luar biasa. Salah satu tujuan utamanya adalah membantu kita memahami mengapa atmosfer Saturnus begitu panas. Lapisan atas atmosfer planet memang selalu panas, jelas. Mereka langsung berada di bawah matahari. Hal aneh tentang Saturnus adalah bahwa planet gas raksasa itu terlalu jauh dari matahari untuk mendapatkan kehangatan seperti itu. Jadi Cassini tidak hanya mengamati planet itu dari luar. Pada tanggal 15 September 2017, Cassini menyelam jauh ke dalam perjalanan yang akan menjadi akhir besar bagi wahana itu. Momen-momen terakhirnya dihabiskan di dalam atmosfer atas Saturnus, mengirimkan data yang tak ternilai harganya saat perlahan-lahan hancur. Sekarang, lapisan atas ini bukan main-main. Medan magnet planet yang mengerikan itu bergetar dengan energi dan angin kencang berhembus dengan kecepatan ribuan mil per jam. Cassini akan melewati lapisan tebal awan, berwarna emas pucat dan suram, memantulkan cahaya matahari yang redup. Dan ini bukan awan lucu dan mengembang seperti di bumi yang terbuat dari uap air. Niranya adalah campuran mimpi buruk dari hidrogen dan helium. Wahana itu menjelajah lebih dalam, melewati wilayah di mana cincin ikonik Saturnus menurunkan material ke planet tersebut. Cassini menemukan bahwa hujan ini jauh lebih intens dari yang diperkirakan siapapun, lebih dari 22.000 pon material per detik. Dengan laju seperti itu, cincin Saturnus mungkin tidak akan bertahan selamanya. Gravitasi planet itu sendiri suatu hari bisa melahap cincin-cincin itu sepenuhnya, kecuali jika cincin-cincin itu mendapat tambahan material tiba-tiba. Semua ini adalah butiran kecil es dan debu yang terperangkap gravitasi planet, jatuh ke atmosfer seperti badai tanpa henti. Butiran tersebut bercampur air, metana, propana, dan butana, perlahan mengubah kimia atmosfer Saturnus. Butiran itu bercampur dengan partikel di atmosfer atas planet, membuatnya lebih berat dan menghangatkan Saturnus. Sayangnya, ini terlalu berat bagi Cassini yang malang. Cassini memang dirancang cukup tangguh untuk lapisan luar, tetapi ia terbakar sebelum bisa turun ke wilayah dalam yang menakutkan. Di lapisan atmosfer Saturnus yang lebih intens, angin mencapai kecepatan ekstrem lebih dari 1.100 mil per jam. Tekanannya menjadi sangat menghancurkan. Dan semakin dalam Anda masuk, semakin luar biasa tekanannya. Rasanya seperti memasuki lautan gas tanpa permukaan yang jelas, di mana langit semakin gelap, tebal, dan semakin berbahaya seiring Anda turun ke bawah. Dan pada titik tertentu, Anda akan mengalami kegelapan total. Hanya ada Anda sendiri dan massa gas hidrogen yang sangat besar menekan dari segala arah. Namun pengorbanan Cassini sangat berharga bagi para ilmuwan. Data penting yang dikirimkannya sebelum grand finale memungkinkan para ilmuwan memetakan atmosfer atas Saturnus dengan lebih lengkap dari sebelumnya. Cassini melacak bintang-bintang terang, seperti yang ada di Orion dan Canis Major. Saat mereka melintas di belakang planet, mengukur bagaimana cahaya bintang mereka bergeser. Hal ini membantu para ilmuwan memahami seberapa padat dan panas atmosfer tersebut. Cassini juga meninggalkan beberapa foto terakhir untuk kita, meskipun tidak semengesankan yang Anda bayangkan. Itu adalah foto monokrom yang diambil dari jarak sekitar 394.000 mil, menampilkan bagian gelap sisi malam Saturnus yang diterangi lembut oleh pantulan cincinnya sendiri. NASA juga memposting gambar yang dibuat oleh seniman mereka sendiri tentang apa yang mungkin dilihat Cassini di detik-detik terakhirnya. Dan tentu saja, Cassini memberi kita jawaban atas misteri besar tentang panas Saturnus. Itu disebabkan oleh aurora. Ternyata, karena medan magnet yang luar biasa, lapisan awan planet ini tersulut oleh ledakan aurora mendadak di kutub-kutubnya. Aurora itu mirip dengan cahaya utara di bumi, tetapi jauh lebih intens. Langit raksasa gas itu sesekali menyala dengan warna hijau dan biru yang bercahaya. Aurora tersebut dipicu oleh interaksi antara angin matahari dan partikel bermuatan dari bulan-bulan Saturnus. Daerah terpanas di Saturnus berada di dekat aurora-aurora ini. Pertunjukan cahaya ini cukup kuat untuk memanaskan atmosfer atas, menyebarkan kehangatan ke seluruh planet. Berkat informasi ini, kami menemukan sesuatu yang penting, bukan hanya tentang Saturnus, tetapi juga semua planet gas raksasa di tata surya kita dan di luar sana. Sementara itu, foto-foto yang kita miliki tentang Venus jauh lebih dramatis. Venus sedikit lebih dekat ke matahari dibandingkan bumi. Venus sering disebut kembaran bumi karena kemiripannya, seperti ukuran, massa, dan komposisinya. Tapi jangan tertipu,
Di balik awan tebal itu, tersembunyi salah satu lingkungan paling beracun di tata surya kita. Permukaannya adalah mimpi buruk, di mana suhu melonjak hingga sekitar 900 derajat Fahrenheit, cukup panas untuk melelehkan timah. Tekanan di planet ini juga sangat menghancurkan, 92 kali lipat dari tekanan di bumi. Itu seperti berdiri 3.000 kaki di bawah permukaan laut. Kami tidak bisa menahan diri untuk mengambil beberapa foto, jadi pada tahun 1970-an, para ilmuwan berhasil mendaratkan wahana di permukaan vulkanik yang keras ini. Dan misi-misi ini berhasil. Mereka berhasil mengirimkan kembali foto-foto pertama Venus dan menunjukkan hal-hal luar biasa. Wahana pertama hanya bertahan 23 menit di permukaan sebelum akhirnya hancur karena tekanan, angin, dan panas yang luar biasa. Baik wahana pertama maupun kedua berhasil mengambil panorama hitam putih dari lereng berbatu. Pada kedua kasus itu, lensa kedua gagal terlepas. Cakrawala tampak datar, tanah dipenuhi bebatuan tajam, dan atmosfer mencekam menekan seperti kekuatan tak terlihat. Setelah melewati banyak rintangan, akhirnya kami berhasil melihat gambar berwarna Venus pada tahun 1980-an. Pesawat ruang angkasa ini bertahan lebih dari 2 jam dalam kondisi ekstrim. Sungguh luar biasa mereka berhasil mengirimkan sesuatu kepada kita. Venus adalah planet di mana logam meleleh dan di mana atmosfernya sendiri melahap pesawat ruang angkasa. Foto-foto yang diambilnya menunjukkan bahwa di Venus, langitnya bukan biru, melainkan kuning menyeramkan akibat tebalnya awan asam sulfat. NASA juga memiliki beberapa simulasi komputer tentang seperti apa permukaan Venus, tetapi simulasi ini tidak benar-benar menggambarkan kengerian jika benar-benar berada di sana. Mungkin sudah saatnya kita melihat Venus sekali lagi. Masih banyak yang belum kita ketahui tentang tetangga kita yang panas membara ini. Akhirnya, kami mencoba masuk ke atmosfer Jupiter pada tahun 90-an, dan itu paling sulit dalam daftar. Wahana Galileo milik NASA dirancang menyelam ke Jupiter. Wahana diluncurkan tahun 1989 dan menempuh jutaan mil membawa probe kecil. Pahlawan kecil ini akan menghadapi salah satu lingkungan paling ekstrem yang pernah kita temui di luar angkasa. Akhirnya, wahana ini dilepaskan pada 13 Juli 1995. Pada saat itu, wahana masih berada 50 juta mil dari Jupiter, jadi hanya untuk memasuki atmosfer saja, ia harus jatuh selama berbulan-bulan, dan akhirnya benar-benar jatuh pada 7 Desember, menukik langsung ke atmosfer Jupiter yang tebal dan berputar-putar. Probe itu menabrak langit Jupiter dengan kecepatan luar biasa, yaitu 106.000 mil per jam. Itu cukup cepat untuk melintasi Amerika Serikat dari Los Angeles ke New York hanya dalam 90 detik. Deselerasi yang sangat intens membuat probe mengalami gravitasi yang mengerikan 228 kali lebih kuat daripada di bumi. Kecepatannya melambat dari kecepatan supersonik menjadi hanya 100 mil per jam dalam hitungan menit. Panas yang dihasilkan saat memasuki atmosfer begitu ekstrim sehingga gelombang kejut di depannya bersinar seterang matahari itu sendiri. Suhu melonjak hingga 28.000 derajat Fahrenheit, dan selama waktu itu, entah bagaimana, probe tersebut terus mengumpulkan data setiap detik dan mengirimkannya kepada kita. Probe tersebut memberikan kita beberapa informasi penting tentang atmosfer Jupiter yang misterius. Sebagai contoh, ternyata atmosfer bagian atas Jupiter lebih kering dari yang diperkirakan, dengan uap air dan senyawa organik yang lebih sedikit daripada yang diduga para ilmuwan. Probe itu juga mengukur angin kencang hingga 0,5 mil per detik, dan secara mengejutkan tidak banyak melihat kilat, meskipun kita mengira kilat di Jupiter tidak pernah berhenti. Salah satu kejutan terbesar dari probe tersebut adalah penemuan bahwa atmosfer Jupiter mengandung lebih sedikit helium daripada yang kita kira. Probe itu juga mengungkapkan adanya sabuk radiasi yang mengerikan sekitar 30.000 mil di atas awan Jupiter. Radiasi intens itu mengelilingi planet seperti perisai kosmik. Si kecil malang itu berhasil bertahan selama 58 menit. Akhirnya ia menyerah pada tekanan yang sangat besar. Sementara itu, pengorbit Galileo melanjutkan misinya menjadi wahana antariksa pertama yang mengorbit Jupiter. Mungkin Anda dengar NASA akan meluncurkan misi ke bulan terbesar Saturnus, Titan, tahun 2028. Dan ya, banyak resiko mengintai. Wahana Dragonfly akan menerjang atmosfer tebal berkecepatan tinggi, bertahan dari terjunan api, membuka parachute, lalu mendarat di lokasi yang lebih dingin dari Antartika. Jika Anda membayangkan pesawat raksasa ala Star Trek, tidak.
Dragonfly pada dasarnya adalah drone berteknologi tinggi seukuran mobil Mini Cooper. Jadi, bisakah sesuatu yang sekecil itu benar-benar bertahan dari semua itu? Ya, sebaiknya ia bertahan, apalagi karena proyek ini udah terlambat 2 tahun dan terus menjadi lebih mahal. NASA memilih misi Dragonfly pada Juni 2019 dan peluncurannya dijadwalkan untuk 2026. Tapi sekarang telah diundur ke 2028. Penundaan itu aja nambah sekitar $1 miliar ke total biaya. Pada titik ini, biaya proyek tersebut lebih dari $3 miliar. Semua uang itu digunakan untuk membangun wahana bertenaga nuklir seukuran mobil dengan 8 rotor, semacam drone. Ia akan cepat mampu menempuh puluhan mil dalam waktu kurang dari 1 jam dan butuh sekitar 6 tahun untuk sampai ke Titan. Jadi jika tanggal peluncuran saat ini tetap, ia akan mendarat di sana pada 2034. Tapi mengapa Titan tepatnya? Ya, itu karena Titan itu aneh dalam artian yang terbaik. Ini adalah bulan terbesar Saturnus. Ia juga lebih besar dari bulan kita sendiri dan planet Merkurius. Atmosfer Titan itu tebal. Tekanan udara di sana sekitar 60% lebih tinggi dari bumi, yang mirip seperti tekanan yang Anda rasakan di dasar kolam renang yang dalam. Tapi alasan utama semua orang begitu tertarik pada Titan adalah karena ia memiliki semua bahan untuk kehidupan. Dunia ini dipenuhi dengan bahan kimia kompleks berbasis karbon. Di bumi, karbon adalah pusat dari semua makhluk hidup. Ia membantu membentuk sel dan struktur tubuh kita dan terlibat dalam reaksi kimia yang menjaga kehidupan tetap berjalan. Tanpa karbon, kehidupan seperti yang kita kenal gak akan ada. Lalu ada air. Oke, Titan terlalu dingin untuk memiliki air cair, tapi ada es. Ia juga memiliki awan, hujan, sungai, danau, dan lautan hidrokarbon cair seperti metana dan etana. Selain itu, para ilmuwan mengira ia mungkin memiliki samudra air cair yang tersembunyi di bawah kerak esnya, mirip dengan yang kita yakini ada di bulan Jupiter, Eropa. Dalam banyak hal, Titan mungkin menyerupai keadaan bumi miliaran tahun yang lalu sebelum kehidupan berkembang sempurnanya menjadi apa yang kita lihat sekarang. Lewat studi kimia dan lingkungan Titan, ilmuwan berharap menemukan jejak kimia penanda kehidupan masa lalu atau saat ini. Target utama Dragonfly yakni kawah Selk. Ilmuwan mengira sesuatu menghantam area ini ratusan juta tahun silam, dan tabrakan itu mungkin mengumpulkan bahan tepat untuk kehidupan di satu tempat. Kita berbicara tentang campuran karbon, ditambah hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Nah, di atas kertas, misi ini terdengar luar biasa, mengirim robot terbang ke Titan untuk memahami bagaimana kehidupan bermula. Tapi saat Anda masuk ke detailnya, Anda sadar betapa sulitnya itu. Penerbangan drone di dunia sejauh itu adalah hal yang relatif baru dan sejujurnya agak menakutkan, sangat sedikit ruang untuk kesalahan. Jadi selama beberapa tahun terakhir, para ilmuwan telah menjalankan berbagai tes teknis, dan itu sangat penting karena Dragonfly tidak hanya sekedar pergi ke sana lalu terbang kembali. Ia akan menghabiskan sekitar 2,5 tahun beroperasi dan menjelajahi berbagai titik di sekitar Titan. Dan karena udara di sana jauh lebih tebal daripada di bumi, rotor Dragonfly tidak akan berfungsi sama seperti di sini. Untuk memastikan ia bisa lepas landas, stabil, dan dikemudikan dengan benar, menebak saja tidak cukup. Anda harus menciptakan kondisi udara Titan di bumi untuk melihat cara terbangnya. Maka, pengujian dilakukan di terowongan angin besar Pusat Penelitian Langley NASA di Virginia. Namun, bukan udara biasa yang digunakan. Sebaliknya, mereka memompakan gas yang disebut R-134 Freon. Gas ini membantu mereka meniru cara atmosfer tebal Titan menekan dan berputar di sekitar rotor. Idenya adalah untuk menguji bagaimana Dragonfly menangani tekanan udara, memeriksa getarannya, ya hal-hal semacam itu. Hanya setelah menjalankan simulasi, barulah masalah mulai muncul. Dan ternyata Dragonfly punya cukup banyak masalah. Sejak awal, para insinyur tahu bahwa pendaratan di bulan Saturnus akan menjadi tantangan besar. Di Mars, misalnya, wahana antariksa melewati pendaratan yang cepat dan intens yang sering disebut NASA sebagai 7 menit teror. Tapi di Titan, penurunan dan pendaratan Dragonfly diperkirakan memakan waktu jauh lebih lama, sekitar 2 jam. Proses turunnya akan sangat sulit. Saat Dragonfly turun ke atmosfer Titan, ia akan disegel di dalam cangkang aero.
Ini pada dasarnya adalah pelindung panas yang dirancang untuk menangani gesekan dan panas yang intens saat masuk. NASA juga merancang parasut yang akan mengembang nanti dan memperlambat wahana antariksa itu sedikit demi sedikit. Parasut ini harus bekerja untuk waktu yang lama, hingga 110 menit. Namun pengujian menunjukkan bahwa cangkang aero bisa sangat bergoyang atau bahkan mulai terguling selama rentang waktu yang lama itu. Jadi NASA harus menyesuaikan parasutnya untuk membantu menjaga kestabilan wahana antariksa tersebut. Setelah penurunan yang sulit itu, kita semua bisa merayakannya kan? Ya, belum. Karena begitu Dragonfly mendarat di permukaan, ia bisa menghadapi masalah yang berbeda, panas berlebih. Dan itu terdengar aneh mengingat Titan sangat dingin, dengan suhu yang bisa turun hingga sekitar minus 290 derajat Fahrenheit. Jadi pada awalnya, para ilmuwan mengira tugas utama mereka adalah menjaga Dragonfly tetap hangat selama berada di sana. Itulah sebabnya rencana awalnya adalah memberi Dragonfly sumber daya khusus yang disebut generator termoelektrik radioisotop multimisi. Wah, namanya panjang sekali. Ini jenis generator bertenaga nuklir yang sama dengan yang dipakai di penjelajah Curiosity dan Perseverance di Mars, dan ini menghasilkan listrik dan panas. Tapi saat para peneliti menjalani simulasi, mereka menemukan desainnya bisa menyebabkan masalah yang sebaliknya. Jika tidak ada angin di Titan, seperti pada hari yang sangat tenang, Dragonfly mungkin tidak bisa membuang panasnya, dan kemudian pendaratnya bisa kepanasan. Sederhananya, bahkan di dunia yang membeku seperti Titan, generator itu bisa mengeluarkan cukup panas untuk membuat bagian-bagian Dragonfly terlalu hangat, dan kemudian, ya, misinya berakhir. Atmosfer Titan yang tebal menyebabkan masalah rumit lainnya. Di bumi, atmosfer dan cuaca bisa berubah cukup cepat karena hari dan musim kita berlalu dengan cepat. Tapi Titan berjalan pada waktu yang jauh lebih lambat. 1 hari penuh di Titan berlangsung sekitar 16 hari bumi, dan 1 tahun di sana memakan waktu hampir 30 tahun bumi. Karena semuanya berubah sangat lambat, atmosfernya tidak bergeser tiba-tiba seperti di sini, dan laju yang lambat itu juga memengaruhi suhu. Di planet seperti Mars, suhunya bisa sangat berfluktuasi antara siang dan malam. Titan nggak seberito. Berkat atmosfernya yang padat, suhunya tetap cukup stabil. Meski perubahannya kecil, ilmuwan tetap menganggapnya serius. Jadi mereka menguji Dragonfly, dan ia lolos. Untungnya, sistem pemanas dan pendingin wahana itu mampu menangani pergeseran itu. Lalu, bagaimana sebenarnya ia bergerak? Nah, karena Dragonfly seperti drone tanpa roda, ia punya baling-baling dan kaki pendaratan, sehingga ia tidak bisa berjalan di tanah. Ia dirancang untuk melakukan perjalanan dengan terbang. Ia akan lepas landas lurus ke atas, terbang ke tempat baru, dan mendarat lagi berulang kali. Semua ini menjadikan Dragonfly sebuah proyek rekayasa yang luar biasa. Tapi karena ini sangat berani, masih ada banyak kekhawatiran. Itulah sebabnya NASA menguji segalanya dan melakukan setiap pencegahan untuk memberikan hasil terbaik. Jika berhasil, Dragonfly bisa mengungkap petunjuk asal-usul kehidupan di bumi. Mungkin kita akan menemukan jejak kehidupan luar angkasa atau hal yang lebih besar. Tapi sulit untuk mengetahui apa yang sebenarnya disembunyikan Titan untuk saat ini. Jadi kita harus menunggu sampai 2034. Kamu kenal dunia yang megah ini? Planet terbesar kedua dari matahari? Cek. Raksasa gas dengan penampilan kuning kecoklatan yang kabur? Cek. 7 cincin besar yang mengintimidasi? Cek. Kamu benar, planet apa lagi kalau bukan Saturnus? Dan baru-baru ini, teleskop Hubble membuat penemuan yang menakjubkan. Rupanya, cincin-cincin planet ini telah melakukan sesuatu pada planet ini sejak lama. Sebuah penelitian baru mengungkapkan bahwa cincin-cincin ikonik ini memanaskan atmosfer bagian atas Saturnus. Yang paling keren, para peneliti dari NASA mengklaim bahwa hal ini merupakan sesuatu yang belum pernah diamati oleh para ilmuwan di tempat lain di tata surya. Rahasia ini telah tersembunyi selama 40 tahun, dan hanya setelah menggunakan pengamatan planet ini yang diperoleh dari teleskop Hubble, wahana Cassini yang sudah tidak beroperasi, serta wahana Voyager 1 dan 2, para astronom baru bisa mengetahuinya. Interaksi tak terduga antara planet gas raksasa dengan cincinnya ini bisa menjadi alat untuk memprediksi apakah planet-planet di sistem bintang lain juga memiliki sistem cincin yang megah seperti Saturnus. Jadi bagaimana bisa diketahui kalau planet raksasa ini sedang dimasak perlahan-lahan oleh cincinnya sendiri?
Bukti yang paling jelas adalah jumlah radiasi ultraviolet yang berlebih. Radiasi ini bisa dilihat sebagai garis spektral hidrogen panas di atmosfer planet gas raksasa tersebut. Ada tonjolan di radiasi yang hanya bisa berarti ada sesuatu yang memanaskan atmosfer bagian atas dari luar. Masih belum jelas bagaimana proses ini terjadi, tapi penjelasan yang paling memungkinkan adalah partikel-partikel cincin es menghujani Saturnus dan menyebabkan pemanasan. Tapi, bisa juga karena tumbukan meteorit-meteorit kecil atau partikel-partikel angin matahari. Pemanasan ini bisa jadi disebabkan oleh radiasi ultraviolet matahari atau gaya elektromagnetik yang menangkap debu bermuatan listrik. Ketika wahana Cassini milik NASA menyelesaikan misinya dan terjun ke atmosfer Saturnus, wahana ini memiliki cukup waktu untuk mengukur komponen-komponen atmosfer. Dan ternyata banyak partikel yang jatuh dari cincin. Tapi bagaimanapun juga, proses pemanasan terjadi di bawah pengaruh medan gravitasi si raksasa gas. Para astronom sudah mengetahui tentang hancurnya cincin Saturnus secara perlahan-lahan. Tapi mencari tahu bagaimana proses itu memengaruhi planet ini, itu hal yang baru. Masih ingatkah kamu dengan wahana antariksa Cassini milik NASA yang kusebutkan barusan? Selama lebih dari 1 dekade, Cassini mempelajari Saturnus, membagikan gambar-gambar planet gas raksasa ini dan bulan-bulan esnya. Wahana ini membawa kita ke dunia yang menakjubkan, di mana sungai-sungai metana mengalir ke lautan metana, dan semburan gas serta es melontarkan materi ke luar angkasa. Selain itu, Cassini juga mempelajari magnetosfer Saturnus. Masalahnya, gaya-gaya yang bekerja jauh di dalam planet ini menghasilkan gelembung magnet yang sangat besar di sekeliling planet. Gelembung ini disebut magnetosfer. Sayangnya, para astronom masih memiliki sedikit sekali informasi tentang fenomena ini di Saturnus karena medan magnet tidak tampak dan tentu saja paling baik dipelajari dari dalam. Bayangkan ini, aliran partikel bermuatan listrik berkecepatan jutaan kilometer per jam dari matahari alias angin matahari menyebar ke seluruh tata surya. Tiba-tiba, ada sesuatu yang menghalanginya. Oh, itu adalah medan magnet Saturnus. Medan magnet Saturnus melindungi planet ini, membuat partikel-partikel matahari mundur. Akibatnya, gaya magnet matahari berkecamuk di luar magnetosfer Saturnus. Sedangkan di dalam gelembung pelindung planet gas raksasa ini, gaya magnetnya sendiri yang mendominasi. Planet tempat tinggal kita juga memiliki medan magnet, tapi magnetosfernya jauh lebih kecil. Dan tetap saja, magnetosfernya ini secara efektif melindungi kita dari partikel-partikel berbahaya yang berasal dari matahari dan dari luar angkasa. Meskipun Saturnus dilindungi oleh magnetosfernya, matahari masih bisa mengacaukan planet ini. Angin yang berenergi dari bintang kita menyapu planet gas raksasa ini dan menimbulkan aurora yang masif. Tapi tidak seperti aurora di bumi, aurora di Saturnus hanya bisa dilihat dalam sinar ultraviolet. Dengan kata lain, aurora tidak terlihat dari permukaan bumi. Kita hanya bisa melihatnya jika pergi ke luar angkasa. Namun ternyata ada beberapa jenis aurora di planet gas raksasa ini. Sebagai contoh, salah satu jenisnya dipicu oleh partikel bermuatan yang berasal dari letusan gunung berapi di bulan-bulan planet ini. Dan sebagian aurora Saturnus mungkin disebabkan oleh angin kencang yang berputar-putar di atmosfer planet itu sendiri. Angin ini berhembus di ionosfer, yakni wilayah yang terletak di bawah magnetosfer. Angin yang sama mungkin bertanggung jawab atas laju rotasi planet yang bervariasi. Fenomena ini menyulitkan para ilmuwan untuk mengetahui berapa lama satu hari di planet bercincin itu berlangsung. Omong-omong soal angin, Saturnus memiliki pusaran misterius yang berputar-putar di kutub selatan planet ini. Seluruhnya menyerupai badai besar seperti badai di bumi, tapi matanya sendiri berukuran hampir 4.000 km. Sebagai perbandingan, mata badai di bumi hanya selebar 3-5 km. Yang membingungkan para astronom adalah meskipun fenomena ini tampak seperti badai, tapi ia tidak berperilaku seperti badai. Fenomena ini tidak bergerak dan terus berputar di area yang sama di kutub selatan. Sementara pusaran kutub di bumi memiliki inti yang dingin, pusaran kutub di Saturnus justru hangat. Dan sekarang bersiaplah untuk kejutan lain yang disiapkan Saturnus untuk kita. Dalam foto yang dikirim ke bumi oleh teleskop Hubble, kita bisa melihat sepasang bintik gelap dan berbayang di sisi kiri cincin planet ini. Bintik-bintik itu secara informal disebut jari-jari, mungkin karena bentuknya yang mirip ruji-ruji sepeda.
Bayangan dan bentuk ruji ini bervariasi. Jari-jari ini bisa terlihat gelap atau terang, tergantung pada sudut dan penyinarannya. Kadang-kadang, bahkan terlihat seperti gumpalan alih-alih sesuatu yang berbentuk jari-jari biasa. Ini juga tidak bertahan lama, tapi kabar baiknya, semakin banyak yang akan mulai muncul saat kita mendekati tanggal 6 Mei 2025. Saat itulah titik balik musim gugur di Saturnus akan terjadi. Nah, di bumi, saat itu adalah saat ketika matahari tepat berada di atas ekuator planet, dan siang dan malam memiliki panjang yang sama. Tapi di Saturnus, itu adalah sesuatu yang sedikit berbeda. Seperti planet kita, Saturnus miring pada porosnya. Itulah sebabnya Saturnus memiliki 4 musim. Tapi karena orbit planet gas raksasa ini jauh lebih besar, masing-masing musim berlangsung sekitar 7 tahun bumi. Equinox terjadi ketika cincin Saturnus berada tepat di tepi matahari. Tapi apa yang menyebabkan ruji-ruji tersebut? Para astronom menduga penyebabnya adalah medan magnet si planet gas raksasa. Ketika medan magnet planet berinteraksi dengan angin matahari, medan magnet tersebut menciptakan lingkungan bermuatan listrik. Seperti yang telah kita ketahui, di bumi, hal ini menghasilkan cahaya utara yang juga disebut aurora borealis. Dan jika kita berbicara tentang Saturnus, partikel-partikel cincin es terkecil pun bisa bermuatan listrik. Dan untuk sementara waktu, partikel-partikel ini melayang di atas bongkahan-bongkahan es yang lebih besar di dalam cincin. Untuk pertama kalinya, ruji-ruji di cincin Saturnus ditemukan oleh misi Voyager milik NASA. Itu terjadi pada awal tahun 1980-an. Pada saat itu, kita tidak tahu bahwa ruji-ruji ini adalah fenomena musiman. Voyager 2 hanya melewati planet ini dan kemudian melaju. Untuk mengetahui apa ruji-ruji tersebut dan bagaimana fungsinya, para astronom membutuhkan teleskop antariksa yang bisa mengamati cincin Saturnus dari jauh, seperti Hubble. Equinox terakhir di Saturnus terjadi pada tahun 2009. Saat itu, wahana Cassini sedang melakukan perjalanan mengelilingi planet gas raksasa ini. Wahana ini mengirimkan banyak foto-foto menakjubkan ke bumi. Wahana ini berhasil membuktikan dengan cepat bahwa ruji-ruji tersebut tidak disebabkan oleh interaksi gravitasi dengan Saturnus atau pengaruh bulan-bulan atau satelit-satelit kecil si raksasa gas yang membentuk cincin planet. Pada tahun 2005, Cassini mengonfirmasi bahwa ruji-ruji tersebut terkait dengan medan magnet Saturnus. Meskipun misi tersebut telah berakhir pada tahun 2017, Hubble telah melakukan pengamatan jangka panjang terhadap perubahan di dalam dan di sekitar Saturnus. Terlepas dari semua pengamatan yang telah dilakukan, para astronom masih belum bisa memprediksi. Perhatian, perhatian. Sesuatu yang sangat menarik sedang terjadi di Saturnus. Fenomena ini disebut musim jeruji. Dan tidak, planet ini tidak berubah menjadi roda gas raksasa. Mari aku ceritakan lebih lanjut tentang fenomena ini. Setiap tahun, teleskop luar angkasa Hubble milik NASA mencurahkan sebagian waktunya untuk mengamati Saturnus, planet gas raksasa yang merupakan planet terbesar kedua di tata surya. Dan benda angkasa ini selalu punya sesuatu yang baru untuk mengejutkan kita. Sebagai contoh, lihatlah salah satu foto terbaru dari planet gas raksasa ini. Lihat ruji-ruji buram itu artinya musim jeruji Saturnus sudah dimulai. Seperti planet kita, Saturnus juga miring pada porosnya. Itulah sebabnya Saturnus memiliki 4 musim. Tapi karena orbit planet gas raksasa ini jauh lebih besar, masing-masing musim berlangsung sekitar 7 tahun bumi. Ingatlah hal ini penting. Nah, hal berikutnya yang perlu kita bahas untuk memahami konsep musim jeruji yang unik di Saturnus adalah titik balik. Di bumi, equinox adalah momen ketika matahari tepat berada di atas ekuator planet, saat siang dan malam memiliki panjang yang sama. Tapi di Saturnus, ada yang sedikit berbeda. Equinox terjadi ketika cincin Saturnus berada tepat sejajar matahari. Meskipun equinox di Saturnus terjadi setiap musim semi dan musim gugur, sama seperti di planet kita, equinox di Saturnus sangat jarang terjadi, yaitu sekitar sekali dalam 15 tahun di bumi. Karena itu para astronom sangat antusias menyambut peristiwa ini. Sekarang lihat, ada 2 ruji buram pada cincin ini, disebut cincin B, di sebelah kiri gambar. Ruji-ruji ini menyerupai jeruji pada sepeda. Warna dan bentuk ruji-ruji bervariasi. Ruji-ruji ini bisa terlihat gelap atau terang, tergantung pada sudut dan penyinarannya. Kadang-kadang ruji-ruji ini terlihat seperti gumpalan daripada sesuatu dengan bentuk jari-jari radial biasa. Ini juga tidak bertahan lama.
tapi semakin banyak yang akan mulai muncul mendekati tanggal 6 Mei 2025. Saat itulah titik balik musim gugur di Saturnus akan terjadi. Tapi apa yang menyebabkan ruji-ruji tersebut? Para astronom menduga penyebabnya adalah medan magnet si planet gas raksasa. Ketika medan magnet planet berinteraksi dengan angin matahari, medan magnet itu menciptakan lingkungan bermuatan listrik. Di bumi hal ini menghasilkan cahaya utara yang juga disebut aurora borealis. Dan jika kita berbicara tentang Saturnus, partikel-partikel cincin es yang paling kecil pun bisa bermuatan listrik. Dan untuk sementara waktu, partikel-partikel ini melayang-layang di atas bongkahan-bongkahan es yang lebih besar di dalam cincin Saturnus. Untuk pertama kalinya, ruji-ruji di cincin Saturnus ditemukan oleh misi Voyager milik NASA. Itu terjadi pada awal tahun 1980-an. Pada saat itu kita tidak tahu bahwa ruji-ruji ini adalah fenomena musiman. Voyager 2 hanya melewati planet ini dan kemudian melaju. Untuk mengetahui apa itu ruji-ruji tersebut dan bagaimana fungsinya, para astronom membutuhkan teleskop ruang angkasa yang bisa mengamati cincin Saturnus dari jauh, seperti Hubble. Equinox terakhir di Saturnus terjadi pada tahun 2009. Saat itu wahana antariksa Cassini milik NASA sedang mengitari planet gas raksasa ini. Wahana ini mengirimkan banyak foto-foto menakjubkan ke bumi. Dengan cepat terbukti bahwa jari-jari itu tidak disebabkan oleh interaksi gravitasi dengan Saturnus atau pengaruh bulan-bulan raksasa gas atau bulan-bulan kecil yang membentuk cincin planet ini. Pada tahun 2005, Cassini mengonfirmasi kalau ruji-ruji tersebut terkait dengan medan magnet Saturnus. Misi tersebut selesai pada tahun 2017. Kini Hubble terus memantau perubahan yang terjadi di dalam dan di sekitar Saturnus dalam jangka panjang. Terlepas dari semua pengamatan yang telah dilakukan, para astronom masih belum bisa memprediksi awal dan durasi musim jeruji ini. Untungnya cincin Saturnus yang mencolok itu merupakan laboratorium yang sempurna untuk mempelajari fenomena ini. Meskipun planet gas raksasa lainnya di tata surya juga memiliki cincin, tapi cincinnya tidak begitu tampak. Dan para ilmuwan tidak tahu apakah ruji-ruji juga ada di planet-planet tersebut. Tapi ruji-ruji ini bukan satu-satunya fenomena ruang angkasa yang menarik. Tata surya adalah tempat yang menarik, itulah sebabnya. Jika kamu berdiri di khatulistiwa Mars tanpa alas kaki, kakimu tidak akan kedinginan. Suhu di sana akan terasa seperti di musim semi yang cerah, tapi kamu harus memakai topi. Di ketinggian kepala, suhu akan terasa sangat dingin. Venus berputar lebih lambat dibanding planet-planet lain di tata surya dan matahari. Salah satu penjelasan yang dikemukakan para astronom adalah tabrakan dengan benda padat, misalnya asteroid yang terjadi di masa lalu. Bulan Io milik Jupiter memiliki ratusan gunung berapi yang membuat satelit ini menjadi objek paling aktif secara vulkanik di tata surya. Bulan ini juga memiliki permukaan kekuningan yang aneh. Permukaannya terlihat belang dan menyerupai pizza pepperoni. Asik! Di Europa, salah satu dari 4 bulan terbesar di Jupiter diselimuti oleh es. Cangkang es ini bisa setebal 16 hingga 24 km. Ia juga punya beberapa bagian yang halus. Jadi jika kamu suka seluncur es, kamu akan senang berada di sana. Jika kalian mengumpulkan semua asteroid yang ada di tata surya, berat totalnya masih lebih kecil dari 10% massa bulan. Para ilmuwan meyakini kalau Merkurius mungkin masih memiliki inti yang sebagian masih cair. Ini bisa menjelaskan kenapa Merkurius memiliki medan magnet meskipun hanya 1% lebih kuat dari medan magnet bumi. Inti Merkurius mengambil sekitar 42% volume planet. Merkurius juga memiliki kerutan. Ketika inti besinya mendingin, kerak planet mengerut. Akibatnya permukaan planet menjadi tidak rata. Kerutan-kerutan ini disebut lobate scarps. Kerutan yang paling besar bisa mencapai ratusan kilometer panjangnya dan setinggi kira-kira 1,5 kilometer. Uranus adalah satu-satunya planet di tata surya yang berotasi pada sisinya. Penyebabnya mungkin karena tabrakan dahsyat di masa lampau dengan objek seukuran bumi. Tapi sejauh ini, itu hanya teori. Mars mungkin akan memiliki satu set cincin sendiri dalam 70 juta tahun ke depan. Bulan terbesarnya yang disebut Phobos mengorbit semakin dekat dengan planet ini. Suatu hari nanti, bulan ini mungkin akan hancur karena tarikan gravitasi planet merah dan berubah menjadi cincin yang bisa bertahan selama jutaan tahun. Aku tidak akan ada lagi saat itu, jadi aku percaya saja dengan apa yang mereka katakan.
Para ilmuwan menduga permukaan bulan memiliki lebih banyak kawah daripada bumi karena tidak banyak aktivitas alami yang terjadi. Angin, hujan, gempa bumi, dan erosi terus mengubah permukaan planet kita. Tapi bulan hampir tidak memiliki cuaca yang bisa mengubah penampakannya. Saturnus adalah planet yang paling pipih di tata surya. Saturnus memipih di kutubnya, dan titik manapun di area khatulistiwanya berjarak sekitar 6.400 km lebih jauh dari pusat planet daripada kutubnya. Teleskop Hubble memiliki berat hampir seberat 2 ekor gajah jantan Afrika dan panjangnya sama dengan bus sekolah. Kayaknya seru kalau nonton peluncurannya. 2 gajah di dalam bus sekolah. Teleskop ini telah melakukan hampir 1,5 juta pengamatan sejak diluncurkan pada tahun 1990. Para astronom telah menggunakan data ini untuk menulis sekitar 15.000 karya ilmiah. Segala sesuatu di bumi dan segala sesuatu yang bisa dilihat manusia di ruang angkasa dengan bantuan teleskop adalah materi normal. Materi ini tersusun dari atom dan molekul dan jumlahnya kurang dari 5% dari seluruh materi di alam semesta. Hampir 68% alam semesta adalah energi gelap. Dan 27% sisanya adalah materi gelap. Apakah itu benar-benar penting? Faktanya memang penting. Saturnus memiliki pusaran misterius yang berputar-putar di atas kutub selatan planet ini. Seluruhnya menyerupai badai yang sangat besar, berukuran hampir 8.000 km. Diameternya 2/3 diameter bumi. Yang membingungkan para astronom adalah, meskipun fenomena ini tampak seperti badai, tapi ia tidak berperilaku seperti badai. Saturnus juga merupakan satu-satunya planet di tata surya yang lebih tidak padat daripada air. Dengan kata lain, jika kamu menemukan bak mandi yang cukup besar untuk menampung raksasa gas ini, coba deh arahkan pandanganmu ke langit sana. Lihat titik kecil berwarna kuning itu kan? Nah, itulah Titan, satelit alami terbesar di Saturnus ini. Merupakan bulan terbesar kedua di tata surya kita. Dan kemungkinan Titan menjadi satu-satunya tempat di tata surya yang mengandung air, selain di bumi tentunya. Titan juga punya atmosfer pelindung untuk menjaganya dari radiasi matahari dan sinar kosmik. Sama seperti bumi, ibarat rumah, Titan perlu banyak sekali bebatuan untuk menjaga kelangsungan hidup. Oke, kencangkan sabuk pengamanmu ya. Kita akan segera terbang menuju ke sana. Waktu tempuh yang sebenarnya tentu sangat lama, tapi kan ada YouTube. Nah, sampai juga di Titan. Ukurannya memang sedikit lebih besar dari bulan kita, tapi bobotnya jauh lebih besar, bahkan melebihi Merkurius loh. Artinya, gravitasi Titan masih cukup lemah. Beratmu di sini akan 7 kali lebih ringan daripada di bumi. Saat sedang berolahraga di gym dekat rumah, mungkin kamu bisa mengangkat beban 70 kg. Tapi di Titan, kamu bisa lebih strong karena sanggup mengangkat 450 kg. Wah, mantul abis! Permukaan Titan hampir seluruhnya diselimuti es dan diselingi gunung kecil, kawah, serta beberapa cryovolcano. Gunung ini sebetulnya sama seperti gunung api biasa kok, hanya saja tidak menyemburkan lava. Material yang dimuntahkannya berupa air, es, amonia, dan metana. Ada juga danau dan awan. Kalau di bumi kita, mirip seperti tebing lah, tapi ada sedikit perbedaannya nih. Di Titan, semuanya tertutup oleh kabut tebal. Kadang, hujan metana beku juga mengguyur permukaannya. Di bumi, kita memanfaatkan metana sebagai bahan bakar karena mudah terbakar. Tapi di Titan, tidak ada oksigen. Kita tidak bisa menyalakan api di satelit berbatu ini. Nah, karena tidak ada oksigen, kamu perlu memakai masker oksigen. Di sini tak perlu pakai baju luar angkasa seperti di bulan kok, karena atmosfernya lebih kuat. Tapi kamu membawa mantel tebal kan? Siap-siap lo ya, karena sebentar lagi udaranya akan sangat dingin. Suhunya bisa mencapai minus 185 derajat Celcius. Di bumi saja, suhu terdinginnya cuma sampai minus 90 derajat Celcius. Itu pun terjadi di kutub selatan.
Suhu di Titan sangat dingin karena lokasinya sangat jauh dari matahari. Jaraknya hampir mencapai 1,4 miliar kilometer. Kabut dan atmosfer pekat menghalangi sinar matahari yang memancar ke permukaannya. Kondisinya terkesan ekstrem ya, tapi jangan salah, makhluk hidup bisa bertahan di mana saja. Misalnya saja bakteri Deino. Nama latinnya panjang banget. Organisme ini bisa bertahan hidup meski berada di tempat yang sangat dingin dan terpapar radiasi. Bahkan bisa hidup selama setahun di luar angkasa, lebih tepatnya di bagian luar Stasiun Luar Angkasa Internasional. Stasiun luar angkasa memang tidak ada apa-apanya dibandingkan Titan, apalagi kalau kita menelisik satelit alami ini secara lebih mendalam. Banyak ilmuwan yang meyakini ada lautan luas di bawah permukaannya. Gravitasi Saturnus membuat inti Titan agak panas. Di lautan tersebut juga terdapat amonia. Senyawa ini seperti anti bekunya Titan. Selama airnya tidak membeku, makhluk hidup akan bisa bertahan hidup. Jadi, ada apa saja di bawah sana? Sebetulnya, para ilmuwan sudah menemukan bukti nyata kalau di permukaan Titan terdapat kehidupan. Nah, coba lihat mikroskop ini. Inilah C3H2 yang ditemukan oleh sekumpulan perangkat berantena aneh di Gurun Chili. Sebanyak 66 antena diarahkan ke langit menuju titik yang sama. Molekul C3H2 bisa berperan sebagai pembentuk DNA yang merupakan kode kehidupan. Sebagian orang menganggap molekul ini sudah ada di planet kita sejak miliaran tahun lalu, saat kehidupan baru dimulai. Mereka memastikannya menggunakan probe yang benar-benar mendarat di Titan. Rupanya, antena di gurun itu benar. Titan menduduki posisi teratas dalam daftar lokasi yang bisa kita tinggali suatu saat nanti. Weh, Mars, kamu tersikut ya? NASA memiliki proyek baru bernama Misi Dragonfly. Lembaga antariksa Amerika Serikat ini akan mengirimkan drone ke Titan agar bisa menjelajahi lebih dekat. Misi ini akan diluncurkan 6 tahun lagi dan roketnya akan mencapai satelit Saturnus ini 9 tahun kemudian. Jadi kita masih perlu menunggu lama nih sebelum akhirnya bisa angkut-angkut barang menuju Titan. Setelah mendarat di permukaan Titan, drone Dragonfly akan terbang berputar-putar seperti helikopter ganda. Drone ini akan punya 8 baling-baling selebar hampir 1 meter. Meskipun lemah, gravitasi di Titan cukup bisa kok membuat drone-nya melesat dengan mulus. Dragonfly akan mampu terbang sejauh 2,3 km, lepas landas dan mendaratnya secara vertikal, sama seperti helikopter biasa. Tapi, masalah utamanya terdapat di baterai drone. Para ilmuwan menemukan generator yang bisa mengubah energi radiasi panas menjadi energi listrik. Ya, pokoknya gitu deh. Dalam sekali cas, diperkirakan bisa dipakai untuk terbang non-stop selama beberapa jam. Dragonfly akan mengangkut banyak peralatan yang dipakai untuk melakukan penelitian. Jadi, bentuknya akan sangat berbeda dari drone yang biasa kita terbangkan di taman saat weekend. Beratnya saja setara dengan total berat 3 ekor burung unta. Drone ini juga akan punya 2 drill, sejumlah sensor, alat spektro untuk mencari bahan kimia yang terdapat di Titan. Selain itu, Dragonfly akan dilengkapi dengan saluran cuacanya sendiri, beserta ribuan instrumen untuk mengukur suhu, awan, dan lain-lain. Seperti gadget canggih zaman now, drone ini punya kamera. Siap-siap saja kamu akan mendapatkan foto landscape Titan yang sangat menawan. Semalam di Titan berlangsung sekitar 8 hari di bumi. Saat itulah drone akan bergerak lambat di permukaan sambil mengecas dan menganalisis sampel. Prosesnya memang berlangsung sangat lama, tapi bagus dong. Jauhnya jarak dari bumi menuju Titan menyebabkan sedikit masalah, yaitu komunikasi jadi tertunda. Saat dipancarkan, sinyal harus menempuh jarak dari pusat pengendali misi menuju Dragonfly sejauh setengah kali jarak tata surya kita selama 1 jam. Lain halnya saat menuju Mars, sinyalnya cuma tertunda sekitar 10 menit. Nah, kalau ke bulan, tertunda selama sekitar 1 detik.
Dragonfly digadang-gadang bisa memberikan lebih banyak informasi tentang kelayakan satelit Titan untuk kita tempati. Sebagian ahli bahkan ingin mencari sup purba. Sup ini merupakan campuran berbagai zat penting yang menjadi unsur pembentuk kehidupan. Kita bisa melihat sup yang sama di bumi sekitar 4 miliar tahun yang lalu dan setiap organisme hidup yang pernah ada berkembang dari campuran unsur organik ini. Jika proyek Dragonfly berhasil dan Titan memang bisa dihuni, drone ini akan punya satu misi lagi, yaitu menemukan tempat yang laik untuk kita tinggali. Tapi, pembentukan koloni mandiri di planet lain tentu saja akan menjadi hal tersulit yang pernah kita lakukan. Kendala pertama Bukan cuma Saturnus yang punya cincin, Neptunus, Uranus, dan Jupiter juga punya. Yang keren meskipun Neptunus itu jauh banget, kita justru dapat penampakan cincinnya paling jelas dalam 30 tahun terakhir. Coba tuh perhatikan Uranus, planet ini punya 2 set cincin. Cincin yang di dalam ada 9, warnanya kebanyakan abu-abu gelap dan lumayan kecil. Ada 2 cincin luar, yang terluar berwarna biru, seperti salah satu cincin Saturnus, sementara yang terdalam agak merah, persis seperti cincin-cincin berdebu yang ada di tempat lain di tata surya kita. Jupiter juga nggak kalah keren loh. Cincinnya terbentuk dari partikel-partikel debu halus dan saking samarnya hanya bisa dilihat saat disinari matahari atau diamati dengan inframerah. Ada kisah menarik di balik terbentuknya cincin Jupiter ini. Debu-debu pembentuk cincin itu berasal dari benturan mikrometeor, yaitu potongan kecil batu dan puing-puing yang menabrak bulan-bulan kecil di sekitar Jupiter. Jelas benturan itu menciptakan kekacauan dan melontarkan debu ke luar angkasa. Jupiter melihat kesempatan untuk punya cincin indah, lalu menarik debu-debu itu ke orbitnya. Partikel debu ini sangat kecil karena jika benturannya lebih besar, gravitasi akan menarik kembali potongan yang lebih besar ke permukaan bulan. Mikrometeor ini terus menabrak bulan dan menambahkan debu ke cincin-cincin ini, membuatnya selalu terlihat segar dan sedikit baru. Keren, tapi nggak satupun dari planet-planet ini punya cincin semegah Saturnus. Cincinnya terbentuk dari partikel kecil es, bebatuan, dan debu. Potongan-potongan ini kemungkinan berasal dari asteroid, komet, atau bulan yang hancur sebelum sempat mencapai Saturnus karena kekuatan gravitasinya. Yang bikin cincin Saturnus begitu istimewa adalah mereka terbuat dari banyak partikel kecil yang memantulkan banyak cahaya. Inilah mengapa cincin itu terlihat jelas bahkan dengan teleskop standar astronom amatir. Ketika kita melihatnya, cincinnya tampak besar dan terang. Ukuran bongkahan di cincin ini bervariasi dari butiran debu kecil hingga sebesar rumah, dan kalau kita bisa melihat cincin itu, kita akan melihat ada yang sebesar gunung. Wah, bayangin kalau kamu bisa duduk di puncaknya dan menikmati wahana roller coaster mengelilingi Saturnus. Jika dilihat dari puncak awan Saturnus, cincin ini sebagian besar akan tampak putih. Selain itu, setiap cincinnya bergerak dengan kecepatannya sendiri. Wow, keren ya. Tapi ada berita buruk nih. Kelihatannya cincin-cincin yang memukau ini perlahan menghilang. Bahkan sejak tahun 1980-an, para astronom sudah tahu kalau cincin-cincin ini makin mengecil seiring waktu. Sepertinya partikel-partikel dari cincin itu benar-benar menghujani atmosfer Saturnus. Bukan hanya menghujani, setiap hari jumlah air setara satu kolam renang ukuran Olimpiade jatuh ke Saturnus. Tapi ilmuwan belum yakin seberapa cepat cincin ini berangsur menghilang dan kapan akan benar-benar lenyap. Untuk memantaunya, teleskop luar angkasa James Webb milik NASA dan Observatorium Keck di Hawaii akan mempelajari Saturnus dalam jangka panjang. Mereka akan melacak apa sebenarnya yang terjadi dengan hujan cincin ini dan bagaimana perubahannya selama satu musim penuh di Saturnus, yaitu sekitar 7 tahun bumi.
Banyak material cincin terus berjatuhan ke Saturnus, sekitar 400 hingga 2.800 kg hujan es mengalir ke raksasa gas itu setiap detiknya. Akibatnya atmosfer atas Saturnus memanas. Jika terus begini, cincin Saturnus mungkin akan menghilang dalam sekitar 300 juta tahun. Semoga saja manusia sempat merasakan setidaknya satu kali wahana roller coaster sebelum cincin itu benar-benar lenyap. Meskipun bagi kita ini terasa lama, dalam skala luar angkasa itu relatif cepat, tapi laju ini bisa melambat seiring waktu, jadi cincinnya mungkin akan bertahan lebih dari 1 miliar tahun, atau jika mulai menghilang lebih cepat, sekitar 100 juta tahun. Proses ini nggak terjadi begitu saja kok. Batu luar angkasa dan radiasi dari matahari kita memengaruhi semua partikel di cincin-cincin itu. Kedua hal itu memberi partikel-partikel tersebut muatan listrik. Muatan itu menyebabkan partikel menempel pada garis medan magnet Saturnus. Gravitasi kuat Saturnus lalu menarik partikel es ini hingga mengalir ke atmosfer atasnya. Saturnus mengelilingi matahari sekali setiap 29,5 tahun. Saat ia berputar, jaraknya ke matahari akan mendekat dan menjauh. Cincinnya juga begitu. Kemiringan ini memengaruhi seberapa banyak radiasi matahari memengaruhi lapisan terdalam cincin planet, yaitu tempat sebagian besar hujan es berasal. Para ilmuwan menduga saat cincinnya condong menghadap matahari, lebih banyak material jatuh ke Saturnus, tapi kalau cincinnya sejajar dengan matahari, material yang jatuh ke Saturnus jadi melambat. Ilmuwan tidak hanya memprediksi nasib cincin Saturnus, tapi juga masih memperdebatkan kapan dan bagaimana cincin itu terbentuk. Beberapa teori menyebutkan cincinnya sudah ada sejak tata surya kita terbentuk miliaran tahun lalu, tapi pesawat ruang angkasa Cassini menjelajahi Saturnus dan membawa data yang mendukung gagasan bahwa cincin-cincin itu jauh lebih muda, mungkin berusia 10 juta hingga 100 juta tahun. Ada lagi ide yang menarik bilang hujan lebat dari cincin itu mungkin membuatnya terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Wah, apa cincinnya menemukan sumber awet muda? Sayangnya itu pun tidak bisa membuat cincinnya abadi. Cepat atau lambat, Saturnus akan mengalami krisis identitas saat kehilangan cincin indahnya. Sempat ada momen di mana tahun ini sepertinya tidak begitu bagus untuk Saturnus karena ada planet lain yang buru-buru pengen jadi juara dengan satelit terbanyak. Di bulan Februari 2023, para ilmuwan menemukan 12 bulan baru Jupiter. Alhasil Jupiter pun menyalip Saturnus jadi yang paling banyak punya bulan. Bulan-bulan ini tanpa sengaja muncul saat pencarian planet 9. Itu loh planet hipotetis yang kabarnya bersembunyi di suatu tempat di bagian terluar tata surya kita. Bulan-bulan yang baru ditemukan ini agak redup dan kecil, tapi tidak bisa bersembunyi dari teleskop canggih dan teknik mumpuni yang digunakan para ilmuwan untuk menemukannya. Yang menarik, 9 dari bulan-bulan baru itu mengorbit Jupiter berlawanan arah dengan rotasi Jupiter, sedangkan 3 bulan lainnya searah. Kira-kira kenapa ya mereka begitu? Apa mereka sadar kalau salah jalur? Ada yang bilang mereka mungkin sisa-sisa benda langit yang lebih besar yang pecah setelah menabrak objek lain. Ya, begitulah tipikalnya di luar angkasa. Ada bulan bernama Valetudo yang ditemukan beberapa tahun lalu. Berbeda dengan bulan-bulan retrograde, Valetudo memiliki orbit prograde yang artinya mengorbit pada arah yang sama dengan rotasi Jupiter. Yang menarik, Valetudo bergerak dalam orbit yang melintasi jalur bulan-bulan retrograde itu. Mungkinkah bulan-bulan retrograde terbentuk karena pernah bertabrakan dengan bulan-bulan prograde seperti Valetudo? Semoga saja kita segera tahu. Ini sukses besar bagi Jupiter, tapi 3 bulan kemudian keadaan berubah. 62 satelit juga ditemukan mengelilingi Saturnus, artinya Saturnus kembali memimpin dengan total 145 bulan dibandingkan dengan hanya 95 bulan milik Jupiter.
Para astronom menemukan bulan-bulan baru di sekitar Saturnus dengan teknik geser dan tumpuk. Teknik ini menggabungkan beberapa gambar yang digeser mengikuti pergerakan bulan, dan ini membantu memperkuat sinyal samar bulan tersebut. Begitulah cara mereka menemukan bulan-bulan yang lebih kecil dan redup sekalipun yang sebelumnya tidak terlihat dalam satu gambar, seperti yang berdiameter 2,5 km. Untuk memastikan objek-objek ini adalah bulan dan bukan asteroid yang lewat, mereka melacaknya selama beberapa tahun untuk mengamati orbitnya mengelilingi Saturnus. Jadi meski Saturnus mungkin bakal kehilangan cincinnya, ternyata bulannya lebih banyak dari yang kita kira. Dan siapa tahu ada hal-hal keren lagi yang menunggu kita di sana. Dengan sedotan raksasa di tanganmu, kamu mulai meniup Saturnus hingga membesar, makin besar, dan terus membesar. Segitu cukup. Lalu tambahin juga cincin raksasa. Beres. Ini adalah Super Saturn, alias Saturnus yang disuntik steroid. Objek antariksa ini ditemukan para ilmuwan pada tahun 2012 dan diberi nama J1407b. Para astronom masih belum tahu banyak soal planet ini, mungkin raksasa gas, mirip Jupiter atau Saturnus di tata surya kita. Kalau memang begitu, berarti permukaannya nggak padat. Dan saat menapakkan kaki di situ, kamu akan jatuh sampai ke intinya. Tapi planet ini mungkin termasuk katai coklat yang berada di tengah-tengah planet besar dan bintang. Objek semacam ini harus cukup berat agar bisa melakukan reaksi termonuklir, seperti yang terjadi di dalam bintang. Tapi kekuatan reaksi katai coklat belum mampu membuatnya bersinar dan memancarkan panas. Terlebih dulu kita perlu ngebandingin ukuran dan berat J1407b ini dengan bumi. Kalau ditimbang, bumi kita akan seberat 6 kali 10 pangkat 21 ton. Diameter planet kita sekitar 12.700 km. Sekarang lanjut ke Jupiter, planet terbesar di tata surya. Diameternya 11 kali lipatnya bumi dan beratnya 318 kali lipat. Kalau Jupiter menjadi ember, kita bisa masukin 1321 bumi ke dalamnya. Dan ini dia planet utama kita kali ini, Super Saturn. Ukurannya hampir 20 kali lipatnya Jupiter dan beratnya 6.360 kalinya bumi. Planet ini punya cincin yang sangat besar. Dan kalau berada di tata surya kita, cincinnya akan membentang sampai setengah kali jarak bumi ke matahari. Dan kalau Super Saturn ini menggantikan Saturnus asli kita, cincinnya bisa diamati dengan mata telanjang karena ukurannya lebih besar dari bulan purnama. Diperkirakan proses pembentukan cincin ini sama seperti cincin Saturnus kita. Menurut salah satu teori, cincin ini berasal dari sisa satelit yang pernah berada di area tersebut. Orbitnya nggak stabil, dan seiring berjalannya waktu, satelit ini hancur oleh gaya pasang surut kuat dari planet yang dikelilinginya. Serpihan kecil yang dihasilkan kemudian menempati posisinya sendiri di orbit raksasa dan saling berbenturan seperti sedang di blender. Setelah beberapa saat, cuma ada partikel debu dan es yang bergerak di sekitar planet raksasa ini. Teori lain menyatakan, cincin ini muncul setelah satelit bertabrakan dengan asteroid atau satelit lain. Kemudian, blender gravitasi menjalankan tugasnya hingga mengubah puing ini menjadi cincin. Sebagian ilmuwan berpendapat, cincin ini terbentuk secara bersamaan dengan planetnya. Jadi, materi tersebut hanyalah sisa nebula planet yang berupa awan gas, puing antariksa, dan debu. Semua materi tadi mungkin menyusut dan memadat hingga membentuk planet. Kita cuma bisa menebak-nebak soal asal-muasal cincin Super Saturn ini. Dan masanya kurang lebih 80%-nya bumi. Artinya, satelit yang dulu mengitari J1407b ini kira-kira seukuran bumi. Di sela-sela cincin ini juga terdapat celah. Dan menurut ilmuwan, di situ kemungkinan ada satelit Super Saturn. Kalau memang begitu, ukurannya pasti sebesar Mars. Kalau para saintis bisa membuktikan Super Saturn sebagai katai coklat, berarti temuan ini akan sangat mencerahkan. Mereka bisa melihatnya menua. Katai coklat seharusnya kehilangan energi dan perlahan memudar. Setelah energinya habis, katai coklat akan berubah menjadi katai hitam dan kita akan sulit membedakannya dengan lubang hitam. Kita belum pernah menemukan katai hitam di alam semesta karena pembentukannya perlu waktu selama triliunan, bahkan kuadriliunan tahun. Alam semesta kita masih sangat muda. Dari bintang yang muncul saat alam semesta lahir sampai sekarang pun, belum ada yang melewati fase katai hitam. Salah satu objek tertua di alam semesta adalah katai putih ini, yang namanya lumayan panjang.
WD0346 plus 246. Umurnya sekitar 11-12 miliar tahun, suhunya setengah kalinya matahari dan bahkan masih terus mendingin. Katai putih ini harus melewati waktu sampai 10 pangkat 16 tahun lagi untuk berubah jadi katai hitam. Sedangkan alam semesta kita masih berumur sekitar 1,4 kali 10 pangkat 10 tahun. Para ilmuwan meyakini katai hitam baru akan ada sekitar 10 pangkat 26 tahun lagi sambil memakan materi gelap. Setelah itu, proton atau partikel terkecilnya akan mulai rusak. Kemudian, katai hitam akan menguap begitu saja. Proses ini akan berlangsung selama 10 pangkat 50 tahun. Tapi kalau protonnya tetap utuh, nasib katai hitam ini akan sangat berlainan. Dalam 10 kali 10 pangkat 1500 tahun lagi, katai hitam akan menjadi bintang besi. Sederhananya, bintang ini adalah bola meriam di luar angkasa. Bola besi ini bisa bertahan sampai miliaran kali lebih lama dari seluruh alam semesta, hingga tiba-tiba berubah menjadi lubang hitam. Jadi, proses pembentukan katai hitam sangat panjang. Bintang biasa akan melewati waktu yang sangat panjang untuk menua seperti ini. Tapi, Super Saturn, kalau memang berupa katai coklat, mungkin lebih mendekati kondisi ini. Saturnus yang disuntik steroid ini bukan satu-satunya planet aneh di alam semesta kita. Ada Gliese 436b yang terdeteksi menggunakan metode transit. Transit terjadi saat planet bergerak di antara bintang induk dan bintang pengamat. Posisinya agak mirip seperti gerhana bulan. Planet ini 4 kali lebih besar dari bumi dan 22 kali lebih berat. Hampir seperti di Neptunus, air di sini terbilang eksotis. Wujudnya padat tapi bukan es. Suhunya sekitar 270 derajat Celcius. Air di bumi menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Tapi di Gliese 436b, airnya tetap padat karena tekanan di situ sangat ekstrim. Ilmuwan mengamati kalau atmosfer planet ini menguap keluar angkasa, sehingga ada awan raksasa yang melingkar di sekitarnya. Awan ini terus bergerak di orbitnya, menghasilkan ekor planet yang terlihat seperti komet. Cancri punya materi berharga yang nilainya lebih besar dari semua uang di bumi kita. Seisi planet ini dihiasi berlian. Luas Cancri sekitar 2 kali lipatnya bumi dan beratnya 8 kali lipat. Planet ini nggak berputar, cuma satu sisinya yang selalu mengarah ke bintang induknya. Suhu permukaannya hampir 2 kali lebih tinggi dari suhu api yang terbakar. Dan karena bintang induknya mengandung banyak karbon, planet ini juga punya banyak karbon. Tekanan dan suhu intens membuat karbonnya berubah menjadi grafit dan berlian. Tapi, jarak planet ini 40 tahun cahaya dari bumi. Jadi, kita perlu waktu sekitar 730.000 tahun untuk sampai di tujuan dengan roket biasa. Planet lain yang juga kaya akan permata adalah HET-P 7b. Jaraknya sekitar 1000 tahun cahaya dari bumi. Ukurannya 60% lebih besar dari Jupiter dan bobotnya 2 kali lebih berat. Planet ini sangat dekat dengan bintang induknya, jadi kala revolusinya cuma berlangsung selama 2 hari di bumi. Dan suhunya hampir sepanas katai putih. Pada sisi malam planet ini, kamu akan melihat awan misterius. Menurut perkiraan para ilmuwan, awan ini banyak mengandung bahan korundum atau zat pembentuk batu rubi dan safir. Hujan permata super mewah mungkin turun di situ. WASP-12b termasuk planet tergelap yang pernah ditemukan. Hanya salah satu sisinya yang menghadap ke bintang induk. Permukaannya sangat gelap hingga mampu memakan sekitar 94% cahaya. Jadi, wujudnya kelihatan mirip lubang hitam. Sang bintang memanaskan planet ini hingga materinya terus menguap. Kemudian, gravitasi bintang yang kuat bisa menarik awan ke dalamnya sampai terbentuk cakram. Tapi jawarannya justru planet TRES-2b sebagai planet tergelap yang pernah kita tahu. Planet ini bisa menyerap 99% cahaya yang datang dari bintangnya, sehingga menelan lebih banyak cahaya daripada batu bara. 1% cahaya yang tersisa menjadi merah karena terpantul oleh sang raksasa gas. Dari jauh, planet ini terlihat mencekam. Salah satu planet tertua di alam semesta adalah PSRB 162026b dan umurnya sekitar 12,7 miliar tahun. Artinya, planet ini terbentuk sekitar 1 miliar tahun setelah Big Bang. Umurnya sangat tua dan malahan 2 bintang induknya sudah berevolusi. Salah satunya menjadi katai putih dan yang satunya lagi menjadi pulsar yang berputar hampir 100 kali setiap detik. Suasana pagi di planet ini pasti sangat cantik.
Dan sekarang, sistem bintang ini bergerak menuju klaster padat bintang yang mungkin akan menyebabkan tabrakan. Jadi, nasib planet ini nggak diketahui. Kepler 438b menjadi salah satu planet yang paling mirip dengan Bumi. Ukurannya cuma 12% lebih besar dan berada di zona like huni bintang induknya. Nggak terlalu mepet ataupun terlalu jauh. Area ini sangat pas, sehingga airnya nggak menguap karena panas dan tidak berubah menjadi es karena dingin. Planet ini Kenapa sih kita suka banget sama Saturnus? Yap, karena kita suka cincinnya yang indah. Planet ini menonjol di tata surya karena cincinnya ini. Cincin utamanya punya diameter sekitar 274.000 km, tapi ketebalannya nggak lebih dari 100 meter. Cincin terluar Saturnus adalah yang paling lambat berputar pada kecepatan sekitar 60.000 km per jam. Ini lebih lambat dari rotasi Saturnus sendiri, tapi kamu tahu nggak kalau Saturnus nggak bercincin selama sebagian besar sejarahnya? Yuk kita cari tahu proses terbentuknya. Dari pendaratan terakhir Cassini di planet ini, para peneliti bisa memperkirakan masa cincinnya yakni 15 miliar kilogram. Selanjutnya mereka menentukan bahwa cincin itu berusia 10-100 juta tahun, jauh lebih muda daripada planet itu sendiri. Masalahnya, cincin itu cuma kelihatan aja solid, tapi sebenarnya cincin itu terbentuk dari miliaran batu dan bongkahan es. Banyak di antaranya berukuran kecil dan mirip kayak butiran gula, dan ada juga yang sebesar rumah atau bahkan gunung. Potongan es dan batu terdalam menembus angkasa luar dengan kecepatan 83.000 km per jam. Ada jari-jari misterius di cincinnya. Tampaknya jari-jari ini terbentuk dan menyebar hanya dalam beberapa jam. Dan jari-jari ini mungkin terdiri dari lembaran partikel kecil bermuatan listrik yang terbentuk saat meteor kecil menabrak cincin. Atau mungkin berkas elektron dari petir Saturnus. Satu teori mengatakan cincin Saturnus membentuk semua bahan yang tersisa setelah Saturnus terbentuk dan bahan ini nggak bisa membentuk bulan. Ada juga teori yang menyebutkan keberadaan Theia, planet seukuran Mars yang bertabrakan dengan bumi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Bagian kerak yang lebih ringannya berakhir di luar angkasa selama proses tabrakan, sedangkan inti yang lebih padat tetap tertinggal. Tapi dalam kasus Saturnus, semua puing itu mungkin nggak membentuk bulan baru, melainkan membentuk cincin yang kini banyak orang kenali sebagai ciri khas planet ini. Teori lain mengatakan cincin ini terbentuk dari debu dan puing-puing bulan yang akhirnya hancur oleh benturan besar, mungkin oleh asteroid atau komet. Atau mungkin cincin itu terbentuk karena pernah ada bulan yang hancur akibat gaya pasang surut yang bersumber dari planet induknya sendiri. Jika terbentuk pada periode yang sama dengan Saturnus, cincin ini akan punya lebih dari 4 miliar tahun untuk mengumpulkan sedikit puing dan debu yang berasal dari tabrakan mikrometeorit. Tapi, cincin ini sebagian besar terdiri dari air es. Gak ada debu sama sekali, yang berarti umurnya lebih muda dari dugaan. Dan sifat sistem cincin ini memberitahu kita beberapa hal tentang bagian dalam Saturnus yang seperti lumpur. Helium dan hidrogen di Saturnus semakin bercampur dengan bebatuan dan es seraya kamu mendekati inti planet itu. Ini mirip dengan yang kita lihat di lautan kita, semakin dalam menyelam, tingkat keasinannya meningkat. Tapi cincin itu mungkin akan hilang di masa depan. Cincin sebenarnya lebih umum daripada yang kita pikirkan. Jupiter, Uranus, dan Neptunus punya sistem cincinnya sendiri. Tapi nggak setiap planet punya cincin yang sama. Saturnus punya lingkaran menarik dan jelas merupakan cincin yang paling spektakuler. Planet lain sebagian besar memiliki cincin yang terbuat dari debu dan partikel berbatu. Dan bukan cuma planet, benda luar angkasa lain bisa juga punya cincin seperti asteroid bernama Cherry-Claw. Tapi meski gas raksasa di tata surya kita punya cincin, planet batu atau yang kita sebut terestrial nggak punya. Dan satu teori mengatakan mungkin ini terjadi karena planet-planet gas yang berada di area luar tata surya melindungi planet-planet berbatu yang terbentuk di tata surya bagian dalam dari semua tabrakan yang mungkin bisa membentuk cincin di sekitarnya.
Atau bisa juga karena raksasa gas jauh lebih besar dan volumenya yang sangat besar itu memungkinkannya memiliki sistem cincin yang tetap stabil. Dan gimana kalau bumi juga punya cincin di masa lalu? Mungkin waktu tabrakan besar saat bulan kita terbentuk. Lanjut ke beberapa hal keren yang terjadi di tata surya kita. Pluto, planet katai kecil di tepi tata surya kita, juga yang biasa kita sebut planet, punya atmosfer yang cukup aneh. Gak ada yang menyangka akan melihat kabut setinggi 1.600 km di sana. Artinya, kabut itu naik lebih tinggi di atas permukaan daripada atmosfer di planet asal kita. Dan atmosfer di Pluto punya sekitar 20 lapisan. Atmosfer ini lebih padu dan jauh lebih dingin dari yang diperkirakan para ilmuwan. Bertonton gas nitrogen keluar dari Pluto setiap jamnya, tapi planet katai itu masih bisa terus menciptakan pasokan baru dari semua nitrogen yang telah hilang. Satu teori mengatakan Pluto mungkin menghasilkan pasokan ini lewat aktivis geologis. Bulan kita emang adem ayem aja ya, tapi Io, salah satu bulan Jupiter ini enggak. Bulan yang satu ini punya ratusan gunung berapi. Ini adalah bulan dengan aktivitas vulkanis paling banyak di tata surya. Io mengirimkan gumpalan belerang hingga 300 km ke atmosfernya. Gunung berapinya mengeluarkan banyak partikel dan gas ke angkasa luar tepat di sebelah Jupiter setiap detiknya. Aktivitas erupsinya terjadi karena gaya gravitasi dan medan magnet Jupiter yang kuat, dan bagian dalam Io menegang dan menggendur sepanjang waktu tergantung seberapa dekat atau jauhnya dia dari Jupiter. Dan itulah sebabnya Io menghasilkan energi yang cukup untuk memiliki sifat erupsi seperti itu. Bicara soal gunung berapi, Mars punya gunung berapi yang lebih besar dibanding seluruh negara bagian Hawaii. Awalnya kamu mungkin mengira ini adalah planet yang tenang dan damai. Tapi dahulu kala, gunung berapi yang sangat besar mendominasi permukaannya. Yup, itu termasuk Olympus Mons yang terkenal itu, gunung berapi terbesar yang pernah ditemukan di seluruh tata surya. Lebarnya sekitar 600 km sebanding dengan ukuran Arizona. Tinggi Olympus Mons 25 km, 3 kali tinggi gunung tertinggi kita, Gunung Everest. Dan berdasarkan volumenya, gunung berapi ini 100 kali lebih besar dari yang terbesar di bumi. Mars bisa punya gunung berapi sebesar itu karena gravitasinya secara signifikan lebih lemah daripada gravitasi yang ada di planet asal kita. Selain itu, gerak bumi bergerak sepanjang waktu, tidak seperti gerak Mars. Kamu tahu nggak gimana kepulauan Hawaii terbentuk? Titik panas di mantel menciptakan rantai gunung berapi di kerak yang mengambang di atasnya. Gunung berapi Mars bisa tumbuh lebih besar karena permukaannya tidak bergerak, sehingga gunung berapi dapat terbentuk untuk waktu yang lebih lama hanya di satu tempat. Miranda adalah salah satu bulan paling aneh di bagian luar tata surya kita. Ini adalah bulan bayangan yang mengorbit Uranus dengan banyak kawah, punggung bukit tajam, dan gangguan serupa di permukaannya. Biasanya, relief sejenis ini menggambarkan suatu daerah tertentu yang dulunya punya banyak aktivitas vulkanis. Tapi di Miranda nggak begitu. Selain itu, bulan ini terlalu kecil untuk menghasilkan aktivitas tektonik, elemen lain yang bisa membentuk permukaan sejenis ini. Satu teori mengatakan gaya gravitasi dari Uranus bisa menyebabkan aksi tarik-menarik, sesuatu yang menciptakan semua tonjolan di permukaan Miranda ini. Kita harus mengirim pesawat antariksa lain untuk mencari tahu apa yang terjadi di sana. Kita semua terbuat dari debu bintang, 97% atom penyusun kita sama dengan materi galaksi kita. Blok pembangun kehidupan adalah istilah yang kita gunakan untuk sekelompok elemen yang penting bagi kehidupan di bumi. Wah, coba deh lihat ke atas sana. Lagi ada hujan meteor ya? Asik, pasti bakal epic nih. Tapi bohong. Ya udah, gimana kalau mengamati bulan purnama aja? Terakhir kali muncul bulan kemarin, tepatnya pada tanggal 27 Februari. Bulan memantulkan cahayanya langsung ke mata kita karena berseberangan langsung dengan bumi dan segaris lurus dengan matahari. Dengan begini, cahaya matahari bisa menerangi bulan. Muncullah pemandangan malam yang fantastis.
Nah sekarang, coba deh amati bulannya baik-baik. Agak mirip dengan bola salju raksasa yang menggantung di langit malam kan? Sebagian suku asli yang tinggal di dekat kutub utara mungkin juga punya anggapan yang sama. Karena itulah, mereka selalu menyebutnya sebagai snow moon saat bulan terlihat besar dan penuh. Buruan, ambil teleskopmu sekarang juga, karena tanggal 9 dan 10 Maret akan ada 3 planet yang berjajar rapi. Pastinya akan jadi pemandangan yang cantik. Semoga videonya bisa di-upload tepat waktu ya. Dari atas ke bawah akan terlihat Jupiter, lalu Saturnus, dan nggak ketinggalan juga ada Merkurius. Kemungkinan kamu juga akan melihat detail dari ketiga planet ini, tergantung dari kualitas teleskopmu sih, kalaupun kamu punya. Tinggal puter ini, puter itu, lalu tada! Ada planet lainnya juga. Kelihatan jelas banget, seolah jarak masing-masing planet nggak sampai ribuan kilometer. Tapi nggak cuma itu aja, semuanya bisa dilihat dengan mata telanjang. Wah mantap, nggak perlu pakai teleskop dong. Ya, tapi kamu cuma akan melihatnya seperti 3 bola putih yang berjejer di langit luas. Tetap aja epic, ya kan? Arahkan pandanganmu ke tenggara sekitar setengah jam sebelum matahari terbit. Wah, ketiganya sudah kongko aja tuh. Mandi memang menyegarkan ya. Gimana kalau ku bantu menyegarkan matamu juga dengan hujan meteor? Udah, simpan dulu teleskopmu ini. Tenang aja, kalau kamu nggak sempat melihat semuanya, tahun ini akan terjadi beberapa kali kok, dan epicnya lagi, waktu kemunculannya lumayan tersebar. Cek dulu kalendermu, lalu pasang pengingat pada bulan April, Agustus, Oktober, November, dan Desember. Dalam sebulan bahkan ada loh yang frekuensinya sampai 2 kali. Contohnya bulan Oktober dan November. Pilih saja bulan dan hari yang pas buat kamu. Cek lagi kalendermu. Ingat juga ya, hindari musim hujan kalau kamu ingin menikmati fenomena menakjubkan ini dengan tenang. Dongakkan kepalamu dan tatap langit gelap sepanjang malam. Tunggu aja sampai hujan meteornya muncul. Atau kalau siang harinya kamu harus ngantor, pasang jam alarm aja, biar bisa bangun saat tengah malam. Awas, Merkurius mulai menghantam bumi. Haha, enggak lah. Tenang, planet ini masih ada di posisinya kok. Hanya saja Merkurius akan berada pada jarak terdekatnya dengan bumi pada tanggal 17 Mei. Planet ini akan berada pada elongasi timur maksimumnya, sehingga akan mudah diamati. Sesaat setelah matahari terbenam, arahkan pandanganmu ke ufuk barat dan coba cari planetnya. Peristiwa ini akan terjadi lagi pada tanggal 4 Juli, tapi kamu perlu melihat ke arah timur. Jangan lupa pakai kompas ya. Jarang-jarang kan kamu bisa memandangi Merkurius yang menawan itu, sambil menikmati segelas kopi di pagi buta. Kalau kamu melewatkan peristiwa ini, tenang aja. Coba lagi pada tanggal 14 September dan 25 Oktober. Akan seperti apa ya kalau bulan kehilangan warna putih alaminya? Fenomena ini akan terjadi beberapa hari setelah Merkurius muncul pertama kali sepanjang tahun, yaitu pada tanggal 26 Mei. Pada tanggal tersebut akan terjadi gerhana bulan total. Perlahan, bulan akan mulai terlihat gelap, seolah permukaannya dilumuri cat merah, sampai kemudian warnanya berubah menjadi merah membara seperti ini. Sayangnya, fenomena ini cuma bisa diamati di Samudra Pasifik. Itu pun dengan berlayar, atau di area nan tenang di Asia Timur. Kalau kamu berada di sekitar Tokyo Tower saat peristiwa ini, wah, kamu beruntung banget. Gerhana bulan total ini akan terlihat di seantero Jepang. Atau kalau kamu kebetulan tinggal di kawasan timur Amerika Utara, kamu juga akan mengamati perubahan bulan. Nggak akan berubah wujud jadi serigala sih, kecuali kalau kamu jadi werewolf. Yang berubah cuma warnanya. Masih soal bulan, kamu ingat lubang hitam raksasa kan? Nah, fenomena astronomi yang satu ini juga mirip-mirip dengan lubang hitam. Pada tanggal 10 Juni, yaitu selama gerhana matahari cincin, bulan akan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Saat itulah bulan akan menutupi sebagian besar matahari dan meninggalkan sedikit lengkungan yang bisa kita lihat. Nah, saat peristiwa ini, langit cuma akan memperlihatkan cahaya cincin berukuran besar. Kemungkinan kamu nggak akan bisa melihat bulan di langit sana, karena wujudnya akan sama dengan area di sekitarnya, tanpa warna atau hitam pekat. Cincin yang kamu lihat itu adalah sinar matahari. Oke, mumpung kita masih bahas soal cincin, yang satu ini juga nggak kalah epic. Cincin Saturnus. Planet ini memang super komplit, termasuk planet. Cek, punya cincin. Cek, dan jangan kaget juga dengan fakta ini. Punya 82 satelit. Mungkin tiap tahun ada aja satelit baru yang bermunculan ya. Pada tanggal 2 Agustus, Saturnus akan berada pada titik terdekatnya dengan bumi.
dan matahari akan membantu menerangi planet ini. Selain terlihat paling terang sepanjang tahun, Saturnus juga akan muncul sepanjang malam. Saatnya mengeluarkan teleskopmu lagi. Teleskop sedang juga bisa dipakai kok. Itu pun kalau kamu mau melihat cincin dan beberapa satelitnya yang paling terang. Ada juga planet lain yang mendekati bumi, Jupiter. Tepatnya pada tanggal 19 Agustus, hampir sama seperti Saturnus yang mendekati bumi. Peristiwa ini juga ditandai dengan matahari yang bersinar terang di permukaan raksasa gas ini. Tapi bedanya, dengan teropong kamu akan bisa melihat 4 satelit terbesarnya. Ya, meskipun cuma berupa titik-titik kecil, kamu jadi tahu rupa yang sebenarnya kan? Masih kepikiran dengan hujan meteor yang tadi kusebutkan di awal ya? Oke, inilah hujan meteor terbaik yang pernah ada, atau disebut sebagai hujan meteor Perseid. Hamparan langit akan terlihat seperti digempur batu menyala dari ketapel raksasa. Selama hujan lebat ini, kamu bahkan bisa mengamati sampai 60 meteor per jam. Sinarnya juga sangat benderang. Lihat tuh, baru aja melintas. Wush! Wah, ada lagi tuh yang nyusul. Tanggal 12 dan 13 Agustus emang paling pas buat rebahan santai di atas rerumputan sambil mengamati langit. Biasanya, selama 2 hari ini, langit malam akan terlihat cerah dan gelap. Cocok banget lah untuk melihat hujan meteor. Kamu pernah lihat bulan yang warnanya kemerahan kan? Peristiwa ini disebut dengan gerhana bulan parsial dan terjadi pada tanggal 19 November. Bulan merah yang sama akan semakin gelap saat bergerak melintasi bayangan bumi. Sayangnya, fenomena ini cuma bisa diamati di sebagian wilayah. Ini bumi kita. Yuk kita tandai dulu tempat-tempat yang bisa kamu datangi untuk melihat gerhana bulan parsial ini. Pertama ada Eurasia Timur, kemudian Jepang. Samudra Pasifik juga masuk dalam daftar ini, tapi kamu perlu naik kapal untuk sampai ke sana. Berikutnya Amerika Utara, Meksiko, Amerika Tengah, dan terakhir sebagian wilayah barat Afrika Selatan. Pakai dulu kacamata gerhana mataharimu ya untuk menyaksikan fenomena astronomi terakhir sepanjang tahun ini, gerhana matahari terakhir. Fenomena ini akan terlihat sangat jelas karena bulan akan menghalangi matahari hampir selama 2 menit. Kamu juga akan bisa melihat korona matahari atau atmosfer terluar matahari. Tapi yang bikin ngenes, kamu harus pergi ke Antartika atau Atlantik Selatan untuk melihatnya. Kalau kamu nekat mau pergi juga, hati-hati aja deh. Katanya di sana